Tes, tes, satu, 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 satu. Tes, Pak Dewo, apa kabar? Baik-baik, Bunda. Gimana? Alhamdulillah. Tidak berhari Minggu ini, Bunda, tidak ke jalan-jalan, berakhir pekan. Boten Pak, di rumah saja. Oh iya. Bapak datang pundi? Ya di rumah saja ini, saya ini ada kegiatan ini. Oh, iya. Wonten acara menapa? Ini kami buka usaha lontong mie. Wah, Lontong waduh, mie sama waduh. lontong lodeh sama nasi. Nah, ini nasi. Nah, ini Nasi campur. nasi tongkol, sambal teri, Wi, bisa juga nasi telur. enaknya Pak. Hmm? Wah, kapan-kapan ini bisa ke sana ini ya Pak ya. Monggo, monggo. Monggo. Yang masak siapa ini Pak? Ini istri saya yang jualan. Bu, Winda. dia. Ibu, Iya, iya sehat ya Bu. nah ini orang pensiunan kayak gini nih, Bu. Waduh, enak Bu. Kesibukannya luar biasa ini. Ibu pintar masak ya ternyata ya. Ini hobi yang bisa menghasilkan cuan ya Bu ya. Iya. Bu, matur nuwun, nggih. Cari kesibukan ini. Semoga sukses ya Bu. Nggih. Acaranya Senang ya, Pak, ya? kalau libur ke Pacet, Kulaan. Kulaan apa Pak? Jeruk, ini jeruk, ada brambang sama brambang, jeruk, kemarin itu brambang, jeruk, kentang. Oh ya, sayur-sayuran buah ya Pak ya. Kayak gitu. Kurang bisa sambil renang. Wih, senangnya ya Allah. Loh, Ibu ini sudah pensiun toh, Pak? Kenapa? Ibu sampun pensiun. Sudah. Tadi bilang pensiun. Oh, sudah pensiun. November kemarin. Oh, iya. Wah, tidak terasa. Sugeng enjang, Bu Rinda. Winda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih di dalam Bu Rinda? Tidak jalan-jalan? Ada yang apa? Biasanya mama biasanya ke pasar lagi. Pernah ya ke pasar. Kurang nih, kurang. Sini. Oh, dengan orang-orang.
Apa itu? Tadi satu orang. Enggak apa-apa, Mas. Bisa. Cuma saya tak angkat. Nanti itu kan dipromosikan. Terus dulu ya. Kemarin dipromosikan. Kali ini dipromosikan. Dia enak dulu. Nanti ada promosi, Mas. Kemarin Mas, kalau dari rapat tak izin. Kan enak. Ya. Terus ini loh, Mas. Kita nggak doyan panen. Belum. Assalamualaikum Pak Agus Supri dan Pak Nuansa. Waalaikumsalam Bu Wede. Pak Sugeng. Habis olahraga Pak Sugeng. Iya, Bu. Ini ikut sambil di lapangan. Iya. Sehat terus ya Pak. Alhamdulillah doanya. Alhamdulillah. Sudah. Kita dulu. Dari panen ya. Kita tunggu kelas ya. Begini nih. Satu dapat uang. Apa? Satu dapat. Total rumah ada gurih saja spray. Mana di kamar itu? Jadi mana cuma? Ancam ini. Tuh kau dilarang itu. Gera. Tidak ada kau nilai baru aku. Kau tidak sama. Tidak ada kau. Di atas 200 ini. Itu nenggone. Tapi kok cilik loh, Dek. Lah wis dianu cilik loh iki. Iya. Cilik lah wis iki. Asal. Tapi cilik wis dia nih ya. Pasti aja. Iya. Makanya gak rezekiku, gak rezeki. Saya bilang wis kapan-kapan ae Pak, aku nek dolan nang Gresik. Spray the meja itu digawe. Spray the meja itu digawe. Kanggo digawe. Kalau kita perputaran loh, kalau dianu bikin dulu. Enak terinya. Kena anak sama terinya. Tapi kalau ya. Tapi jangan. Kenapa?
Oh iya. Oh, berarti sisa kira-kira banyak itu apa nih? Dulu lagi. Nggak dibaranin ya? Iya, iya. Dia bilang kalau sudah siap. Ayo wis. Jadi Tak nak earphone dah. Apa? Japa. Aku mau tak nak nak apa kan? Tapi kan iki wis iku dulu.
Assalamualaikum Bu Indah. Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Nani sudah pulang ya? Sudah. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat, Bu. Capeknya baru terasa. Oh. Bu Di Cici sana kata senang. irung, Bu Cici kata irung itu. Kita ketok nanti. Ah, Paling di jalan ya Bu Ci? Enggak, di rumah. Oh, di rumah BWS jalan. Nah, nanti siang mau nonton basket. weh. Selamat datang Bu Hajah Nani Bu Sitio. Nani dapat salam dari Alex. Alex siapa Pak? Iya Pak. Alex teman satu angkatannya. Alexander. Alex yang dari NTT. Alexander 86. teman satu angkatan. Lulu. Bu, aku dikasih nomor teleponnya ya. Saya kemarin lupa minta nomor teleponnya. Ya. Tapi saya tahu mangkalnya dia di mana. Di mana sekarang? Dia di sekitar Sepanjang. Walah, itu nggak sampai selesai Pak Dewo. Nggih. Dia ingat betul. Masih cantik seperti dulu, iya. Masih kurus seperti dulu, oh iya. Tambah cantik, tambah anu. Assalamualaikum Bu Indah dan Bapak Ibu yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya sudah bisa ya Bu. Akhirnya sudah bisa ketemu dokternya. Iya, alhamdulillah. Saya kemarin ini yang bermasalah PDF-nya Bu Indah. Jadi yang biasanya dari HP itu teman-teman kan kemarin dari aku di Mekah itu kan minta apa-apa gitu ya Bu Indah. Itu nggak bisa dari HP saya ke teman-teman, saya kan nggak bawa laptop. Jadi kok nggak bisa ya sampai Surabaya baru sama Sari diutak-utak baru bisa. Biasanya kan dari HP terus nge-share undangan gitu, itu nggak bisa. Tertulis korup gitu Bu Indah. Ternyata PDF-nya di-update sama Sari apa gitu nggak bisa. Mas Agus sudah sehat kakinya? Sampun Bunda, alhamdulillah sampun sehat. Nah iya, kok sampai lugur tuh ke panggung lebih. Oh iya Iya, toh Bu. Iya toh Mas Iya Agus. gitu loh. Iya biasa, iya Saking kadang-kadang bersemangat saking bersemangat. Iya, betul. Bu Indah, saya sama Bu Cici sama Pak Dewo ini beberapa yang belum pengalaman nih diajari ya cara nilai. Ya ini kita Ya Bu Cici ya menunggu kita, Pak Dekan. saya nggak tahu caranya. Tapi saya lihat dari 13 yang saya nilai itu 6 sudah mengunci kan. Saya ini ya caranya gitu belum tahu caranya. Kan kemarin kan nggak ikut. 5 orang ya Bu. Pak Dewo, saya, Bu Cici, Bu Nini, Bu Rina. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita mulai Bapak Ibu ya. Nggih. Iya, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Selingkung Visa, para asesor yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahim sekaligus koordinasi untuk penyamaan persepsi penilaian BKD. Kami terima kasih kepada Bapak Ibu di hari libur bisa bersama-sama dengan kami. Pertama kami sampaikan selamat datang kembali kepada Bu Nani pulang dari umroh. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Yeah. Bapak Ibu, yang lain mudah-mudahan segera menyusul ya. Amin. Amin. Bareng-bareng satu fakultas ya Bu Indah. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, periode penilaian BKD sekarang, alhamdulillah kita mendapat tambahan beberapa asesor baru. Ya. Kalau yang dulu sekitar
13 sampai 14 orang asesor. Sekarang kalau tidak salah 19 ya, Bu WD2 ya. Nggih. Oke, alhamdulillah ada tambahan sehingga kita distribusinya tidak terlalu banyak ya dan tidak terlalu berat bagi kita karena masing-masing asesor telah mendapat tugas insya Allah secara proporsional ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan yang tidak kelihatan videonya ini juga ikut mendengarkan. Coba kami sapa, mudah-mudahan ikut gabung. Pak Nuansa Bayu. Hadir, Prof. Hadir, nggih. Monggo dinyalakan Zoom-nya supaya sama-sama saling tahu. Pak Danang. Gabung nggih Pak Sugeng. Bu Merina. Hadir. Saya izin off cam dulu Pak Dekan. Oke. Kecuali yang darurat bisa off cam. Saya off cam Pak Dekan, saya off cam. Oh gitu, nggih. Bu Sri Murtini, Pak Bahlul Amik. Hadir, Selamat bergabung. Nggih. Pak Sugeng, Bu Merina. Hadir, Oke. Prof. Nggih, terima kasih. Yang off cam ini kalau darurat boleh, kalau nggak darurat nggak boleh. Saya darurat, Prof. Oh, darurat. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Penilaian BKD periode sekarang ini kedua ya, mengikuti aturan yang terbaru. Kalau yang lalu kewajiban khusus sudah mulai diperhitungkan, tetapi sifatnya masih umum ya. Tidak ada klasifikasi misalnya Sinta 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tampaknya yang periode sekarang itu sudah lebih spesifik lagi, sudah ada klasifikasi sesuai dengan kewajiban khusus masing-masing jabatan fungsional dosen. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu penilaian BKD periode sekarang ini kita mengacu pada evaluasi penilaian BKD yang pernah kita lakukan periode sebelumnya. Waktu itu ada beberapa dosen yang memang belum clear ya terkait dengan BKD sehingga perlu waktu untuk penyelesaian dengan Bapak Ibu asesor. Alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akhirnya selesai. Nah, komponen-komponen BKD tentu harus kita penuhi semuanya ya. Jadi tidak boleh ada yang kosong. Termasuk, mohon maaf, dosen dengan tugas tambahan, kalau dulu di sistem tanpa ada komponen publikasi atau penelitian, kesimpulan akhirnya masih bisa memenuhi syarat. Nah, tetapi sesuai dengan pedoman yang terbaru atau aturan yang terbaru, semua dosen baik yang DT maupun non DT, ya khususnya yang DT itu kewajiban untuk publikasi atau di komponen penelitian juga tetap harus terpenuhi. Ya, walaupun di kesimpulan itu nanti akhirnya memenuhi syarat tanpa ada komponen penelitian, tetapi kita tetap mengikuti sesuai dengan aturan yang ada. Jadi semua komponen harus terpenuhi. Nah, termasuk kewajiban khusus, Bapak Ibu para asesor nanti bisa mengecek apakah sudah sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing Bapak Ibu dosen terkait dengan kewajiban khusus yang telah diunggah di Sister BKD. Nah, oleh karena itu di pertemuan hari ini dalam waktu 1 jam ke depan kita akan mengevaluasi apa yang pernah kita lakukan, kemudian sekaligus menyamakan persepsi untuk periode penilaian BKD yang saat ini. Karena ini ada beberapa asesor baru ya yang periode sekarang, ada Bu Nani, ini baru gabung ya. Kemudian siapa lagi Bu WD2 ya? Bu Cici, Bu Cici, Bu Rina, Bu Sri Murtini, ya. Pak Dewo. Iya Pak Dewo. Ya, 5 orang. Nah, 5 orang ya. Nah, yang lain insya Allah sudah mengawali sebelumnya ya. Dan ada yang lebih awal lagi. Oh gitu. Iya. Oh ya Pak Nuansa. Pak Bayu. Oh ya Pak Bayu ya. Pak Bayu. Nah, periode sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan penilaian, tentu banyak hal yang telah diketahui termasuk pengalaman bagaimana Bapak Ibu
komunikasi sekaligus ini ya, mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu dosen yang BKD-nya itu belum memenuhi syarat. Ada persoalan teknis yang mohon maaf sebagian dosen juga belum mengetahui ya seperti apa harus ini menyesuaikan sesuai dengan panduan BKD. Nah, termasuk apa itu kelebihan dari 16 SKS, bagian-bagian mana yang harus disesuaikan. Ini kadang secara teknis kita juga ada kendala itu ya. Yang saya paling ingat ya periode yang lalu itu penilaian BKD untuk Pak Wisnu itu ya. Pak Wisnu sama Bu Wiwi terus Pak Nasution itu antar asesor itu juga ini sempat apa terjadi miss ya, bagaimana untuk menyelesaikan BKD beliau bertiga supaya kesimpulannya sudah sesuai. Nah, sehingga waktu itu pengajuan untuk tunjangan sertifikasi dosen sempat molor. Nah, mudah-mudahan yang periode sekarang kami berharap Bapak Ibu semuanya sudah memenuhi. Dan sebelum diklik permanen untuk siap dinilai oleh para asesor, Bapak Ibu sudah mengecek ya di bagian kesimpulan apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Selama belum memenuhi peraturan perundang-undangan, mohon tidak diklik permanen dulu. Nah, kalau diklik permanen nanti ini lagi perlu dibuka lagi blokirnya ya oleh staf TU jurusan masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nanti sebelum brainstorming ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu ketika para asesor sudah mulai menilai, bahkan kalau dosen itu sudah klik permanen, sudah ada asesor yang mulai nyicil menilai, apakah ketika ada Bapak Ibu dosen yang dinilai, misalnya ada bagian tertentu yang kurang menurut asesor, apakah di kewajiban khusus ataukah di komponen yang lain, komunikasi antara asesor dan Bapak Ibu dosen yang dinilai itu secara langsung ataukah melalui kami, misalnya kalau di fakultas yang menjadi PIC ini adalah Ibu WD2. Nah, ini kami tawarkan kepada Bapak Ibu, kalau misalnya ingin lebih cepat ya monggo langsung para asesor bisa menyampaikan kepada dosen yang diasesori ataukah ada ini dulu fasilitasi dari kami untuk tempat mengkomunikasikan lebih lanjut gitu ya kepada dosen yang diasesori. Monggo kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu kita menyampaikan apa yang sudah pernah kita lalui sebagai bahan evaluasi untuk persiapan penilaian BKD yang berada sekarang. Kami persilakan kepada Bapak Ibu para asesor, monggo silakan yang hendak menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Oke, saya dulu, Prof. Oh, monggo Pak Wisnu. Saya mengusulkan untuk persoalan dosen yang masih ada masalah, misalnya kekurangan atau persoalan yang biasanya yang muncul itu selalu ada di syarat khusus ya, di syarat khusus. Itu ada dua pintu yang saya usulkan. Yang pertama bisa asesor sendiri yang memberitahu pada yang bersangkutan. Yang kedua melalui Bapak Dekan, melalui fakultas. Karena ada beberapa orang yang bila dikasih tahu oleh asesor, kadang-kadang kurang percaya, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kurang percaya atau kurang menghiraukan. Kalau tidak Pak Dekan sendiri yang memberitahukan. Jadi saya mengusulkan dua pintu itu, dua saluran itu untuk memberitahukan atau mengingatkan para dosen agar memenuhi seperti apa yang disampaikan oleh para asesor. Saya kira itu yang pertama. Atau nuwun, Pak Dekan. Oke. Terima kasih Pak Wisnu, nanti akan dikomunikasikan oleh Bu WD2 kalau terkait dengan opsi yang kedua tadi. Monggo Bapak Ibu yang lain, para asesor, kami persilakan. Selamat bergabung, Prof. Warsono. Iya, matur nuwun, saya mendengarkan. Oke. Saya ada sedikit
Keluhan, Prof. Oke, monggo Bu Rinda. Selamat bergabung Pak Amik. Iya. Ya, Prof. Oke. Monggo Bu Rinda. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, berdasarkan evaluasi untuk mereview BKD tahun yang lalu itu ada beberapa Semester lalu. dari itu ada beberapa memang yang Bapak Ibu dosen itu saya hubungi merasa kesulitan ketika beliau-beliau itu sudah mengunggah misalnya hasil-hasil penelitiannya atau publikasi, tetapi tidak langsung bisa masuk di syarat khusus. Nah, ini yang menjadi kendala, Prof. Jadi memang bagaimana pihak dari fakultas bisa membantu sehingga syarat khusus itu dari Bapak Ibu dosen yang yang sudah dituliskan itu bisa masuk. Bahkan mungkin ketika menuliskan atau mengunggah di menu publikasi itu gagal terus. Nah, itu juga beberapa yang saya hubungi merasa seperti itu, Prof. Nah, ini salah satu yang kendala sehingga syarat khusus itu kadang-kadang memang tidak tercover di dalam syarat khusus sesuai dengan jabatannya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rinda terkait dengan syarat khusus. Ya Bapak Ibu perlu mengunggah data dulu di sister ya untuk bisa ditarik ke sister BKD. Itu harus ada dulu datanya di sister sehingga nanti ketika ditarik itu sudah langsung nge-link. Kalau misalnya gagal itu secara teknis nanti akan dicek oleh tim kami persoalannya apa. Banyak hal yang memang secara teknis itu dialami oleh Bapak Ibu. Monggo Prof. Sarmini atau Bapak Ibu asesor lainnya bisa menyampaikan pengalaman yang lalu sebagai bahan evaluasi untuk menyiapkan yang periode sekarang. Saya Pak Dekan, non sewu. Monggo. Monggo Pak Agus Rumit. Monggo Pak Agus. Pengalaman saya ketika aspek publikasi itu tidak bisa ditarik ke syarat khusus, ternyata dosen itu salah ketika memasukkan bukti publikasi itu pada sister. Ya. Contoh yang dulu saya alami, sebenarnya artikel yang terpublikasi itu merupakan proceeding internasional yang terindeks. Tetapi ketika memasukkan ke sister, dia tidak memilih yang terindeks itu kan banyak pilihan. Dia hanya memilih satu artikel begitu saja, yang itu tidak ada bereputasi. Sehingga tidaklah muncul di BKD pada syarat khusus. Maka pada saat itu saya minta, bahkan kemudian saya bantu untuk memasukkan ke jalur yang benar. Ternyata setelah saya masukkan dengan pilihan yang tepat, skema yang tepat, akhirnya keluarlah di dalam BKD syarat khusus. Jadi kata kuncinya jangan sampai salah untuk memasukkan ke sister. Karena masih kan banyak pilihan itu ya, skema-skemanya itu. Makanya itu kata kuncinya di situ Pak Dekan. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, karena salah kamar akhirnya ya nggak ngeling ya. Oke, betul. Itu banyak juga dialami oleh Bapak Ibu dosen. Monggo Prof. Sarmini. Baik, matur nuwun sangat Pak Dekan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dekan, yang saya hormati Bapak Ibu asesor yang luar biasa. Ada beberapa hal ini. Hari ini kita duduk sebagai asesor, bukan sebagai dosen yang mengisi BKD, tetapi sebagai asesor yang harus menilai BKD. Ada beberapa hal yang dipedomani. Yang pertama adalah
salinan dari PUBKD itu, yang isinya adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan komponen dan bukti kinerja. Ini yang perlu kita pahami kembali. Lalu yang kedua adalah terkait dengan rubrik update sesuai dengan MBKM. Itu juga harus kita pahami karena ini penambahan dari salinan PUBKD. Kemudian yang ketiga yang harus dipahami adalah kriteria kewajiban khusus. Di situ ada hal penting yang harus kita sepakati, bahwa ada proseding seminar internasional yang terindeks di SIMAKU dan Scopus diakui sebagai jurnal internasional. Itu nanti jadi Bapak Ibu yang akan menilai kewajiban khusus, kemudian menemukan artikel yang proseding tetapi terindeks di SIMAKU dan Scopus, itu diakui sama dengan jurnal internasional. Kemudian berikutnya adalah kewajiban khusus lektor kepala, itu jurnal nasional terakreditasi, itu yang diakui adalah Sinta 1 dan Sinta 2. Itu yang secara teoretik yang kita harus memahami sebelum menilai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tampilan BKD Sister hari ini ada sedikit perbedaan karena mengalami penyesuaian atau maintenance dari mengalami kenaikan grade begitu. Jadi ada yang berbeda bagi asesor, bahwa dulu kewajiban khusus itu kita tidak menilai, tidak menuliskan, tetapi sekarang kita harus menuliskan komentar di situ sesuai dengan dokumen PUBKD atau tidak, atau sesuai dengan tuntutan kewajiban khusus atau tidak. Itu tambahan baru yang harus dilakukan oleh asesor. Kalau tahun yang lalu kewajiban khusus itu tinggal ditarik, kita diam saja sudah mengatur gitu. Kalau sekarang kita harus menilai. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkait dengan penilaian BKD ini sebenarnya kaki kita ada di mana-mana ya. Jadi kaki yang satu menyelamatkan lembaga, kemudian yang kedua menyelamatkan dapurnya teman-teman tentu, lalu yang ketiga adalah kita juga harus menjunjung tinggi pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dan ini yang kemudian menjadi penting untuk disepakati pada kesempatan hari ini. Nah, Ibu dan Bapak asesor yang saya hormati, tampaknya pekerjaan asesor ini akan mudah jika teman-teman dosen mengisinya betul gitu. Ini akan mudah sehingga tidak ada komunikasi yang intensif yang banget antara asesor dengan dosen yang dinilai. Jadi sehingga konflik itu tidak akan muncul. Tadi yang disampaikan Pak Wisnu, yang kalau ditelepon Pak Dekan itu langsung oke, tapi kalau tidak kemudian tidak oke gitu. Jadi hari ini saya mencoba melihat teman-teman mengisi. Pak Dekan masih ada kendala tampaknya teman-teman ini. Yang pertama adalah jumlah SKS, jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan mengajar ini masih ada beberapa yang keliru. Jadi misalkan partner, saya lihat SK-nya partner. Untuk yang sekarang SK-nya partner, tetapi beliau mengisinya 5. Harusnya 7 atau 8 karena realnya memang 15. Nah, ini saya lihat lagi dengan orang yang berbeda, itu jumlah pertemuannya masih 16 semua. Nah, ini kalau kita tidak menyamakan persepsi ke para dosen, tugas asesor akan susah. Susahnya antara lain adalah menghitung bagaimana mengubah menjadi selesai menjadi beban lebih atau sebaliknya. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, ada beberapa teman yang mengunggah SK itu tidak sesuai dengan SK yang ada di sekarang. Jadi SK-nya SK semester yang lalu misalkan. Ini kan juga membuat tugas kita menjadi terhambat. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan kewajiban khusus. Kewajiban khusus ini mungkin kita akan ngecek dulu
usul, jadi ngecek dulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi mohon mungkin ini kebijakannya fakultas kita tidak mengklik permanen dulu untuk yang bersangkutan agar kita bisa diskusi sekaligus tidak ribet seperti semester yang lalu. Ketika salah satu dosen menilai permanen, kemudian dibuka menjadi susah sekali, begitu ya Pak Wisnu ya, bisa berubah semua dan seterusnya. Jadi karena ada perbaikan sistem, maka ada penambahan waktu untuk mengisi para teman-teman dosen hingga 3 Januari, kan 3 Februari. Nah, di saat yang bersamaan kita juga menilai. Jadi tampaknya ini agar kerja kita tidak terlalu susah, mungkin juga ada persamaan persepsi ngecek kembali apa-apa yang sudah diunggah oleh para dosen. Kalau itu terjadi, maka kita tinggal klik sesuai dokumen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dokumen akan seperti itu. Jadi tidak ngecek satu-satu. Dan itu untuk menganulir risiko terendah. Lalu kemudian, berdasarkan pengalaman yang lalu, jika dua asesor ini tidak sinergi, maka di akhir simpulannya sedikit bermasalah. Misalkan yang satu mengatakan dokumen sesuai dengan PO/BKD. Yang satu dokumen kurang sesuai dengan PO/BKD. Mungkin kurang sesuainya dari 4 bukti mengajar, SK-nya ada 1 SK yang tidak sesuai. Yang satu mengatakan, wes ini dianggap sudah sesuai, yang satu menganggap bahwa ini kurang sesuai. Jadi untuk menghindari terjadi perbedaan penafsiran, mungkin juga kita tentukan rambu-rambu yang harus diisi, sehingga saya misalkan menilai dengan Bu Wiwi agar berbeda barang yang sama penilaiannya menjadi tidak berbeda. Mungkin itu dulu Pak Dekan, kita kemudian diskusi lebih lanjut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sarmini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Bapak Asesor lain untuk menyampaikan sesuatu hal, saya ingin menanggapi yang disampaikan Prof. Sarmini. Memang waktu itu ada sebagian sahabat kita, Bapak Ibu dosen yang sedang dinilai itu melihat di akun Sister BKD dia, itu versi dia dengan versi asesor beda. Nah, memang kadang dosen itu ada yang membuka kembali, kemudian mengubah. Ya. Dosen asesor sudah melakukan penilaian, sudah selesai. Sehingga hasil di kesimpulan itu berbeda juga. Nah, oleh karena itu secara sistem itu mudah-mudahan di periode sekarang ketika dosen itu sudah mulai dinilai oleh asesor, akun untuk yang bersangkutan itu sudah tidak bisa diubah-ubah lagi, kecuali ada periode tertentu yang memang diberi kesempatan untuk melakukan update gitu ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan bersama ya, termasuk ketika para asesor mengeksekusi data dosen yang diasesori itu sesuai BKD atau kesimpulannya tidak sesuai dengan panduan BKD, itu mohon diberi keterangan bagian apa yang tidak sesuai itu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu dosen ketika diberita itu tahu apa yang harus diperbaiki. Termasuk di komponen pengajaran, dosen itu kalau tim teaching itu sudah harus bisa membagi diri berapa pertemuan yang menjadi bagian dia, jadi tidak unggul gitu ya. Jadi kalau 15 pertemuan, misalnya tim teachingnya 2 dosen atau 3 dosen, ya monggo membagi diri sesuai dengan jumlah pertemuan masing-masing dosen. Jadi tidak unggul per orangnya 15 kali pertemuan ya. Ini juga harus dicek oleh Bapak Ibu asesor. Tampaknya kalau dosen sejak awal sudah mengisi sesuai dengan bagian masing-masing, tentu ini asesor tidak ribet-ribet untuk ngecek itu ya. Nah, termasuk komponen yang lain, Bapak Ibu, khususnya kewajiban khusus, ini harus dicek dulu, Bapak Ibu, rambu-rambunya adalah pedoman BKD yang terbaru, apakah kewajiban khusus yang diunggah oleh Bapak Ibu dosen itu sudah sesuai atau belum. Ketika dicek oleh asesor, ternyata kok tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ada, maka diberi keterangan
ini mohon kewajiban khususnya disesuaikan. Jadi begitu. Monggo, Bapak Ibu yang lain, silakan. Ya, dan sewu Prof. Suryani. Oke, monggo Pak Agus. Ini supaya kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Saya menyampaikan satu persatu terkait dengan tridharma yang dinilai. Pertama, memastikan dulu kesamaan bukti yang diunggah untuk pengajaran misalnya. Kemarin itu kan bervariasi. Ada yang hanya jurnal saja. Tapi setelah kita mengikuti sosialisasi BKD terkait sejak 18 Februari 2003, kan ada penyampaian. Untuk bukti pengajaran itu kan ada 4. Yang pertama adalah SK, kemudian ada jurnal, ada daftar hadir, dan ada nilai. Mudah-mudahan ini semua dosen mematuhi atas persyaratan bukti itu. Nah, kalau bukti itu sudah terpenuhi, maka pihak asesor itu bisa melihat kesesuaian pertemuan antara yang di jurnal dengan yang ada di sistem itu. Nah, tentu asesor membuka bukti, dibaca berapa pertemuan realnya yang ada di jurnal. Kalau tidak sesuai, kan kita wajib mengubah, Prof. Yani, sesuai dengan apa yang ada di jurnal. Termasuk di situ kan ada pertanyaan, apakah ini tim teaching atau tidak. Nah, tentu juga harus dicek. Kalau memang tim teaching, ya. Terus kan dan ditanyakan di sini, berapa anggotanya termasuk yang asesi. Nah, dengan demikian kalau di dalam penilaian kita mengklik bukti dengan memperbaiki untuk melihat kesesuaian antara unggahan dengan yang ada di LMS, kan akan memunculkan nilai yang valid kalau memang sesuai. Yang sering kita hadapi itu tadi, ya, tidak ada kesesuaian antara pertemuan dengan jurnalnya pengajaran itu. Nah, sehingga nilai yang muncul dalam pengajaran itu kan akhirnya tidak sesuai. Mudah-mudahan ini dosen maupun asesor juga bisa memahami semua, mengecek kembali kesesuaian antara pertemuan, tim teaching atau tidak, berapa jumlah anak. Itu yang ke-1. Yang kedua, terkait dengan penelitian yang publikasi, yang sering saya jumpai, ternyata nun sewu, Prof. Sarmini. Ternyata penghitungan secara otomatis di sistem itu tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya antara yang pertama ya, penulis pertama, Prof. Sarmini ya. Ya, penulis pertama itu kan 60% ya. Sisanya kan 40% bagi yang anggota. Tapi kemudian kalau kita hitung, ketemunya beda, Prof. Sarmini, itu di sistem. Oke, memang itu yang sekarang ini kita diberikan ruang untuk menghitung, Pak. Menghitung, ya. Nah, ya, untuk menghitung. Iya. Nah, jadi seperti misalnya kalau korespondensi ya, misalnya ada 2 yang berbeda. Ada yang sebagai penulis utama, ada yang koresponden. Itu kan 40-40%, 80% kan, sisanya 20% dibagi anggota. Ini kan perlu ada pemahaman yang sama di dalam pedoman itu. Nah, itu yang seringkali terjadi salah adalah pada pembagian proporsi itu. Alhamdulillah kalau di dalam sistem sekarang kita bisa mengubah ya, itu yang dulu saya alami, Prof. Sarmini. Saya dulu seperti itu. Termasuk yang kalau pengabdian masyarakat itu kan satu-satu semua ya, Prof. Sarmini, itu tidak masalah. Yang saya permasalahkan adalah nilai dari artikel itu, publikasi, proporsinya itu. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Sehingga semua harus betul-betul mengecek lagi, menghitung, tidak percaya begitu saja kepada apa yang ada di BKD, karena seringkali keluar. Terus ini pengalaman saya coba bermain ya. Kadang-kadang kan pengajaran itu SKS-nya besar itu Pak Dekan, Prof. Sarmini itu ya.
Nah, saya coba untuk mengalihkan ke beban lebih. Setelah total beban lebih, saya klik beban lebih, 16 itu sudah tidak mau. Sistem menolak. Saya coba ya, jadi lain tak kayak beban lebih semua. Tidak ada yang selesai misalnya. Beban lebih. Itu ternyata batasnya hanya 16 beban lebih. Iya, betul. Ya, selanjutnya tidak bisa, Dian. Ya. Itu aja. Jadi nanti, ya kalau seperti itu sudah ada selesai, masih ada kelebihan di penelitian dan pengajaran itu kan minimal 9 ya, Prof. Sabini. Nggih. Nah, 9. Itu kalau Itu komponen ya. pelaksanaan pendidikan dan penelitian kurang dari 9 juga nggak mau itu sistem. Nggak mau, betul. Iya. Ya, Misalnya kan mau disiasati dengan itu beban lebih. Tapi ingat beban lebih itu hanya batas 16. Akhirnya kita terpaksa harus mengalihkan ke gagal, baru bisa masuk sesuai. Itu aja sharing pengalaman. Menilai. Terima kasih, Prof. Yani. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi yang disampaikan Pak Agus perlu kita sepakati dulu terkait dengan penilaian pada komponen pengajaran. Kita sejak awal Bapak Ibu Kaprodi sudah kami meminta untuk membagi SKS mengajar itu aman untuk BKD Bapak Ibu dosen dari awal, sehingga SK yang kami terbitkan pun juga insya Allah sudah aman untuk BKD ya, untuk komponen pengajaran. Hanya dalam tataran pelaksanaan mungkin ada dosen yang ngajarnya realnya tidak sesuai dengan pembagian, misalnya kalau tim teaching gitu ya. Tapi kami yakin sesuai dengan normatifnya di SK itu Bapak Ibu untuk SKS mengajar sudah oke. Nah, ketika sekarang akan kita lakukan penilaian untuk komponen pengajaran, apakah itu kita sepakati ya, karena Bapak Ibu sesuai dengan SK itu sudah aman mengajar, apakah masih tetap misalnya unggah presensi, unggah jurnal, kemudian data yang terkait dengan komponen pengajaran. Ataukah sudah kita ini aja, kita lewati, kita anggap yang penting SK itu sebagai rujukannya sudah ada, sudah nge-link ke komponen pengajaran, ataukah masih perlu ada data-data pelengkapnya? Monggo Bapak Ibu kami memberi kesempatan untuk feedback. Pak Dikan, yang terkait dengan ini ketentuan undang-undangnya kan SK mengajar plus bukti kinerja. Ya. Nah, yang bukti kinerja ini yang perlu kita sepakati apakah 3, jadi 3 itu presensi, nilai, jurnal, ataukah bisa 2 gitu. Ini yang perlu disepakati kan, ngaten. Jangan sampai begini. Jadi misalkan saya menilai, saya menganggap beliau mengunggah nilai dan daftar hadir, saya mengatakan kurang, tetapi ketika yang mengaksesori katakanlah Pak Agus sudah cukup. Jadi ini yang perlu disamakan, apakah SK plus 3 komponen atau SK plus 2 komponen atau SK plus 1 komponen. 1, ya. Ini kita yang penting. Monggo Bapak Ibu, jadi kalau berdasarkan pengalaman dan apa yang saya lihat dalam dokumen, sebenarnya cukup SK dan jurnal. Karena SK sebagai dasar hukum kita mengajar berapa SK-nya, jurnal itu kita bisa mengetahui tatap muka realnya. Ya, betul. Kalau nilai itu tidak perlu, karena nilai itu sebenarnya sudah ada, di situ ada kehadiran, Prof. Sarmini. Jadi daftar hadir itu tidak perlu menurut saya, karena di nilai itu sudah ada daftar hadir sekian persen, terus kemudian nilai. Nah, itu menurut saya yang tidak perlu itu daftar hadirnya kalau saya. Jadi mungkin ini SK dan wajibnya adalah jurnal. Kalau Bapak Ibu menambahkan presensi dan nilai, monggo gitu, intinya gitu nggih. Oke. Jadi kita mencari yang sederhana tetapi tidak membuat ribet baik bagi dosen maupun bagi asesor gitu ya. Jadi bukti kinerjanya hanya 1 aja yang wajib, yaitu jurnal perkuliahan. Iya. Setuju. Ya, bagaimana Bapak Ibu asesor? Setuju. Sangat simpel, setuju. Jadi nggak terlalu ribet. Oke, setuju ya. Jadi
bukti kinerja yang wajib adalah jurnal perkuliahan ya. Kalau yang lain sudah diunggah oleh Bapak Ibu dosen ya monggo enggak apa-apa ya. Tapi kita menyepakatinya di bukti kinerjanya adalah jurnal perkuliahan. Oke. Pak, yang perlu diperhatikan di jurnal itu yang bersangkutan berapa kali ngasih materi. Ya, betul itu memang. Kan sudah tahu. Ya. Di SK itu kan ada ini Pak, ada pembagian tim teaching itu jumlahnya berapa kan bisa dicek itu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, untuk komponen ini sudah oke yang pengajaran. Sekarang yang penelitian. Monggo, Pak Sugeng, siapa ya? Danang. Oh, Pak Danang. Oh, nggih, monggo Pak Danang. Yang direk bose rek. Dolan yang di. Pak giling, waktunya giling. Enak Aku ya. sambil di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan karena sebetulnya untuk komponen pengajaran itu kan yang buktinya paling banyak diupload ya. Kalau yang lain kan relatif apa ya? Relatif kita tinggal mengambil di sistemnya. Tapi kalau yang pengajaran yang untuk dokumen-dokumen yang semula disepakati kan banyak itu. Nah, mungkin karena ini diperpanjang, nanti ada waktu, bisakah misalnya semua yang sudah simpan permanen itu dibuka kembali gitu. Supaya kita bisa memperbaiki itu. Karena teman-teman saya dengar masih ada yang kok aku ngajar papa saya kok wis sampai 12 ya gitu. Mata kuliah gitu karena memang SK-nya besar. Mungkin teman-teman lupa di dalam komponen pengisian itu dibagi pertemuannya berapa kali mungkin ya yang tidak diisikan di situ. Sehingga akhirnya 5 mata kuliah 5 kelas saja yang 4 SKS itu sudah jadi besar. Nah, saya belum mencoba apakah kalau saya sebagai dosen itu membatalkan simpan permanen bisa apa tidak. Kalau misalnya tidak bisa karena ini masih ada waktu, monggo itu dibuka sistemnya, mungkin ada adminnya khusus supaya nanti saya tentu saja ke teman-teman yang ada di prodi minta supaya ini dilengkapi, disesuaikan dengan kesepakatan yang barusan kita buat misalnya yaitu tadi jurnal sama SK. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada apa ya? Ada ketidaksesuaian. Misalnya ini pengalaman saya yang mengalami kasus saya gitu ya. Saya mengajar berpartner dengan Bu Maya di PKN. Tapi begitu jurnalnya saya download, malah nama saya nggak ada gitu. Karena padahal ngajarnya kan paruan. Semester awal, paruh semester awal saya, paruh semester akhir itu Bu Maya. Nah, setelah saya download mau jadikan bukti loh kok namaku malah nggak ono gitu ya. Jadi semua namanya Bu Maya. Nah, kasus-kasus seperti itu mungkin perlu mungkin perlu diperbaiki dulu ya di sistemnya kita. Misalnya mungkin waktu itu saya juga nggak tahu. Setelah saya isi daftar hadir jurnal itu di paruh berikutnya mungkin dibuka Bu Maya dan seterusnya sehingga login berikutnya atas nama Bu Maya. Tapi padahal sebetulnya kan atas nama saya. Itu mungkin perlu diperbaiki yang hal semacam itu. Di benar dewe itu Mas. Sampean dewe itu benar. Oke, Pak Danang, terima kasih. Terkait dengan update data di Sister BKD, Bapak Ibu bisa meminta kepada admin jurusan untuk membuka kembali, menyesuaikan apa yang akan ditambahkan atau diperbaiki. Itu bisa, itu ya. Jadi itu monggo TU di jurusan diberitahu atas nama siapa yang perlu dibuka. Nah, oke, Bapak. Oke, monggo. Pengalaman yang tahun lalu ya, ini kasusnya di Paturban ya. Pak Tauran, mohon maaf, Pak Tauran. Jadi Pak Tauran itu kan sebetulnya sudah harus mengajar, tetapi di jurnal itu begitu saya cek cuma muncul 1 misalnya. Nah, karena cuma muncul 1 sehingga begitu di total itu menjadi kurang. Kemarin kalau tadi di awal diskusinya
kalau bersangkutan, tapi kalau nggak bisa yang melalui fakultas, ada opsi lagi itu melalui kajurnya. Karena ya waktu itu saya justru yang komunikasi banyak dengan BGT supaya perubahan-perubahan yang terkait di jurnal itu kan kalau yang di dosennya agak susah mengakses, mungkin dari sisi pengelola jurusan dari kajur mungkin bisa membantu untuk menyesuaikan jumlah pertemuan di mana di jurnal perkuliahan. Saya rasa itu Pak. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Danang. Untuk Pak Tauran sudah aktif kembali, beliau melaksanakan tugas Tridharma. Insya Allah di semester yang terakhir dijalani sudah sesuai ya. Nanti tinggal kita cek di sister BKD-nya. Bapak Ibu terkait dengan komponen pengajaran, bukti-bukti penilaian sudah clear, kita sepakati. Sekali lagi selain SK, karena SK itu sudah otomatis ya diklik sebagai referensi, kemudian bukti kinerjanya adalah jurnal perkuliahan. Sudah oke ya, kita sepakati Bapak Ibu untuk ini ya. Pak Dekan mohon izin. Tahun yang lalu bukti yang diunggah teman-teman itu ada yang tidak bisa dibuka. Nah ini ketika tidak bisa dibuka, padahal beliau sudah mengunggah tapi tidak bisa dibuka. Kalau itu terjadi lagi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Gitu. Apakah menganggap bahwa yakin bahwa teman-teman itu melaksanakan dan ada buktinya, atau kita meminta beliau mengirim secara manual. Gitu. Itu yang harus kita sepakati. Kemudian yang terkait dengan Bu Prof Sarmini tadi itu, teman-teman kemarin itu banyak yang ngunggah link Pak, bukan filenya PDF langsung. Jadi ngunggah linknya dibuka harus minta izin segala macam. Betul. Itu merepotkan asesor. Jadi usul Pak Dekan, artinya yang disampaikan Pak Danang untuk membuka yang sudah permanen itu masih menurut saya tepat. Jadi teman-teman semua prodi ada di sini, nanti kemudian menyampaikan kesepakatan ini kepada teman-teman di prodi agar tidak repot kita, Nathan. Jadi tidak repot di dalam menilai. Kalau semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan minimal yang kita ambil, maka dalam penilaian itu cepat dan kita tidak akan pusing lagi. Ngaten ya Pak Danang kayaknya ya. Nggih, monggo notula rapat ini Bu Wididua disiapkan poin-poin yang perlu disampaikan. Kalau ada hal yang perlu diupdate ya. Kalau tidak bisa diunggah begitu seperti yang kemarin kebijakan Prof Sarmini yang menilai saya kan langsung ngirim secara manual. Ya. Saya kirim. Cepat itu. Ya, oke Bapak Ibu, karena ini kan hanya konfirmasi aja bahwa asesor punya dasar untuk melakukan penilaian bahwa dosen ini memang telah melakukan sesuai dengan kewajibannya. Kalau toh terkait dengan bukti kinerja itu diunggah, tetapi secara teknis ada gangguan sehingga nggak bisa dibuka oleh asesor, itu kan persoalan yang memang di luar kendali kita. Mohon maaf suara masuk Indonesia. Jadi Bapak Ibu, opsi untuk mengirim bukti manual itu monggo saya kira lebih praktis ya. Kalau toh diminta lagi untuk mengunggah ada gangguan teknis lagi ya, maka nggak selesai-selesai itu ya. Ada yang mengunggah dalam bentuk link, akhirnya kalau dibuka semua yang ada di folder itu keluar semua, Prof Yadi. Oh ya, ada yang gitu. Oke, jadi itu beberapa opsi yang bisa ditempuh oleh Bapak Ibu asesor. Jadi yang bersangkutan diberitahu, monggo bisa menyampaikan bukti kepada asesor, gitu ya. Oke, karena kita ini kan masih dalam satu rumah yang bisa berinteraksi dengan mudah ya. Jadi memungkinkan sekali kita melakukan komunikasi seperti itu ya. Karena kalau asesornya sudah di Jakarta kan kita ruwet itu juga nggak tahu. Ya, betul. Oke, untuk yang komponen pengajaran sudah clear Bapak Ibu nggih? Non sewu ada sedikit Prof Turhan. Oke, monggo Bu Rinda. Untuk komponen pengajaran di situ seringkali juga Bapak Ibu itu kan ada yang proposal gitu ya, terus skripsi. Nah ini
perlu kita sepakati, perlu diisi atau bagaimana? Kalau misalnya itu harus diisi dengan katakan jurnal, itu tadi nampaknya belum ada, atau kadang mungkin bukti itu belum muncul gitu. Nah, ini perlu kita sepakati bersama, apakah itu perlu diisi semuanya yang ada di komponen pengajaran itu, atau hanya khusus yang memang ada pada kita sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Tidak perlu semua dimasukkan di kamarnya pengajaran ya. Ya, kalau sudah cukup ya sudah cukup. Karena memang itu sering juga semuanya, tapi buktinya agak sulit kita ketahui gitu kan. Khususnya yang proposal, yang skripsi, nah itu kan muncul itu biasanya. Jadi secukupnya aja yang di komponen pengajaran. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada penilaian untuk komponen penelitian ya. Jadi bukti yang harus dilampirkan. Dan kalau SK penelitian kan sudah langsung link ya. Nah bukti itu monggo kita sepakati karena sekarang kita kan sudah ini ya, sudah bisa melihat laporan penelitian Bapak Ibu dosen karena udah selesai periode di tahun 22 ini. Maka bukti wajib yang harus diunggah untuk melengkapi SK penelitian itu laporan akhir penelitian ataukah ada plus yang lain, Bapak Ibu? Monggo. Itu hanya SK dan laporan, Pak Dekan. SK dan laporan aja ya? Iya. Jadi kalau kemarin SK-nya kita sudah mengunggah, itu kan terekam di dalam bukti, nggih. Kita tinggal menambahkan saja laporannya. Laporan. Oke, nggih. Sudah clear untuk itu. Ini juga berlaku untuk PKM, saya kira sama gitu ya, Bapak Ibu. Nah, PKM ini kan variannya luar biasa. Halo, Bapak Ibu. Untuk PKM ini kan varian kegiatan Bapak Ibu kan sangat banyak ya. Tidak hanya PKM yang seperti laporan penelitian itu atau laporan PKM, ada PKM sebagai narasumber, ada PKM Bapak Ibu melakukan ceramah atau penyuluhan, atau kegiatan-kegiatan yang sejenis. Nah, untuk PKM yang seperti itu, ini kan juga terakomodasi di dalam sistem ya. Maka bukti itu aja yang tinggal diunggah. Nah, bukti itu bisa pilihannya itu ya, bisa sertifikat, atau bisa juga surat undangan dari panitia atau dari penyelenggara, juga ada tugas dari lembaga. Nah, varian-varian PKM yang Bapak Ibu dosen lakukan itu sangat banyak, dan itu kita juga bisa mengakomodasi sebagai ini kegiatan yang diakui ya, selain laporan PKM pada umumnya yang seperti kegiatan kita di bawah LPPM itu ya. Monggo untuk bukti itu supaya kita ini persepsinya sama. Apakah banyak hal yang harus diunggah oleh Bapak Ibu dosen, ataukah cukup sertifikat, atau mungkin juga dilengkapi materi. Kalau sudah ada sertifikat saya kira sudah cukup itu ya menurut saya. Terkait ini mohon izin Pak Dekan. Yang pertama memang PKM itu yang bisa dinilai adalah PKM yang dilaksanakan di lembaga dan di luar lembaga. Nah, ketika di lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga pemerintahan berdasarkan surat tugas. Jadi yang penting PKMD yang dilakukan itu yang pertama adalah ada penugasan. Jadi misalkan sebagai ketua RW itu dari perguruan tinggi juga ada penugasan bahwa beliau menjadi ketua RW. Jadi ada resmi dari perguruan tinggi. Jadi mungkin bisa SK rektor, bisa surat tugas dekan, bisa wakil rektor, yang penting ada. Kemudian yang kedua baru yang disebut bukti kinerja. Jadi bukti kinerja itu bisa sertifikat tadi, jadi sertifikat, bisa juga undangan, atau bisa materi yang disampaikan, atau juga bisa bukti-bukti foto pelaksanaan. Tetapi yang penting adalah ada surat tugasnya, ada penugasan resmi, itu untuk PKM. Bapak Ibu yang kami hormati, di antara dosen kita
itu memang ada yang selengkap itu ya bukti administrasinya. Misalnya yang bersangkutan mengajukan kepada kami mendapat ini mandat dari masyarakat atau dari yayasan, kemudian diajukan ke kami untuk penugasan, sehingga kami terbitkan surat tugas. Ada yang Bapak Ibu dosen yang tidak demikian. Jadi mereka mengunggahnya cukup dari misalnya kalau sebagai ketua RW atau ketua RT ya mengunggahnya SK yang diterbitkan oleh wali kota. Nah, itu yang diunggah. Nah, ada yang seperti yang kami sampaikan pertama tadi. Nah, ini monggo disepakati Bapak Ibu karena tidak semua dosen itu selengkap dokumen atau administrasi yang tadi saya sampaikan. Ada yang seperti yang kedua tadi. Monggo kita sepakati apakah itu bisa diterima keduanya atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Usul Prof. Dekan, menurut saya sih hal yang memudahkan terhadap teman-teman dosen itu yang menjadi prioritas kita. Jadi kita sebagai asesor pada kesempatan ini bukan semacam bagaimana teman-teman itu kesulitan untuk lolos PKD dan kemudian nanti sertifikasinya terputus, tapi bagaimana faktanya memang teman-teman itu sudah melaksanakan. Jadi secara administrasi saya pikir salah satu pun bisa kok, tidak harus kemudian sangat lengkap begitu. Toh faktanya sudah melakukan. Begitu Prof. Terima kasih. Oke, saya kira ini win-win solution, bisa diakomodasi keduanya. Ya kita tentu sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, sekalipun penugasan itu secara resmi dari kampus belum ada karena yang bersangkutan mungkin belum sempat mengajukan itu ya. Tapi yang bersangkutan juga sudah memiliki bukti lain, apakah surat tugas atau surat undangan sebagai narasumber gitu ya. Itu saya kira bisa kita akomodasi dua-duanya gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana? Ya. Oke. Ya, Prof. Oke. Ya, misalnya Pak Wisnu itu sebagai pengasuh di pesantren di Banyuwangi gitu ya. Nah, tentu Pak Wisnu punya bukti bahwa di sana beliau namanya tercantum sebagai pengasuh, ada SK-nya. Walaupun surat dari kami dari fakultas kami belum menerbitkan surat tugas Pak Wisnu sebagai pengasuh di sana gitu ya. Saya kira bisa diterima. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah clear ya untuk yang ini PKM. Pak Dekan. Oh, monggo. Siapa? Pak Danang ya? Danang. Oke, monggo. Oke. Ini karena kalau saya melihatnya ada dua hal ya. Misalnya saya sebagai orang UNESA atau saya sebagai saya di luar orang UNESA. Iya. Nah, kalau saya sebagai orang UNESA ya mau tidak mau kinerja itu harus didasari oleh bukti penugasan. Maksud saya mungkin teman-teman itu harus kita biasakan mulai sekarang. Jadi kalau misalnya mereka itu dapat undangan dimanapun, kalau itu atas nama UNESA, dia sebagai orang UNESA ya harus bersurat tugas. Tapi kalau misalnya saya sebagai wong kampung kemudian dari ketua RT kan kalau hubungannya dengan UNESA itu kalau SK langsung ya monggo dari wali kota misalnya itu bisa. Tapi kalau sebagai orang UNESA kalau cuma undangan kan belum tentu datang mereka itu kan cuma sekedar undangan. Nah bukti kinerjanya kan nggak kelihatan dari undangan. Tapi kalau misalnya dari undangan itu dimintakan SK, kemudian bukti kinerja lain yang mendukung itu dimunculkan, nah itu kan baru kita bisa melihat mereka itu berkinerja benar atau tidak gitu. Maksud saya ya kita harus membiasakan teman-teman itu mulai sekarang ya kalau ditugasi di atas nama lembaga ya harus ada surat tugasnya. Ya, oke Pak Danang. Untuk yang pertama tadi kami sudah menandatangani ratusan surat terkait dengan kapasitas Bapak Ibu sebagai dosen UNESA. Itu memang sudah diajukan penugasan seperti itu. Oke. Nah yang kedua tadi kalau ilustrasi sebagai ketua RW ya tentu kita bisa menerima misalnya kalau yang diunggah itu hanya SK dari wali kota tanpa ada surat penugasan dari kita yang dari pimpinan di UNESA. Oke, saya kira ini bisa dua-duanya diterima. Kalau yang pertama tadi memang Bapak Ibu sudah terbiasa tampaknya ya, ketika ada surat undangan
dari manapun diajukan ke kami hampir tiap hari itu puluhan surat Bapak Ibu dosen ya mengajukan surat untuk penugasan dan kami terbitkan surat tugas. Yang paling banyak itu ya Bapak Ibu dosen ini ya hampir semua, hampir merata ya di beberapa prodi. Oke, saya kira begitu untuk yang PKM. Untuk penunjang saya kira lebih fleksibel itu ya. Insya Allah. Dr. Handayani, untuk yang PKM yang perlu diperhatikan di dalam Tridharma yang ketiga, PKM itu kan banyak komponen. Ya. Satu, yang tadi adalah pengabdian masyarakat yang diunggahkan dalam bentuk SK dan laporan akhir dari pengabdian. Ya. Betul. Kemudian ya. kan ada komponen menjadi pembicara. Narasumber yang menjadi diskusi yang kedua ya. Itu ada surat tugas atau paling tidak win-win solusinya tadi ada materi ngaten nggih. Nggih, atau sertifikat nggih. Atau sertifikat nggih. Nggih. Oke, saya supaya tidak salah saya. Oh nggih, matur nuwun, bagus. Komponennya soalnya. Betul. Nggih. Termasuk penelitian. Penelitian itu ada yang publikasi, yang tidak ada publikasi, yang dimaksud ada SK dan laporan akhir penelitian itu yang tidak dipublikasikan di dalam skemanya. Oh ya. Nah, kalau yang lain kan sudah otomatis sesuai dengan sister sudah ada artikel jurnalnya dan sebagainya. Oke. Ya betul Pak Agus, untuk mengkonfirmasi saja Pak Agus tadi. Oke, kemudian yang komponen penunjang ini saya kira lebih fleksibel, hampir semua dosen itu sudah memiliki apakah sebagai panitia UAS atau namanya tercantum dalam kegiatan-kegiatan di prodi ya atau di jurusan, itu insya Allah penunjang ini insya Allah semua Bapak Ibu dosen tidak ada masalah terkait dengan ini ya. Berlebih. Oke, bahkan berlebih itu ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan penilaian pada ini komponen kewajiban khusus. Sesungguhnya ini tidak penilaian ya, hanya mengecek apakah Bapak Ibu sudah sesuai atau belum. Misalnya kewajiban khusus untuk lektor kepala itu Sinta 2 atau proceeding internasional. Kemudian yang lektor kewajiban khususnya sesuai dengan panduan yang ada. Bapak Ibu asesor tinggal mengecek aja sesuai dengan panduan itu atau pedoman itu. Nanti kalau tapi belum yang perlu sesuai. Diperhatikan itu kan ada kata atau Pak Prof. Handayani. Okay. Ya. Di atas dari bukti-bukti kinerja yang otomatis dalam itu kan sudah ada tabel khususnya. Oh sekian jumlahnya. Jadi hanya ngecek saja kita sifat. Betul, hanya ngecek saja betul. Ini tampaknya Bapak Ibu periode penilaian BKD sekarang berdasarkan kemarin laporan kinerja kami di tahun 2022 yang sudah kami breakdown juga di laporan tiap triwulan, itu semua dosen telah memiliki publikasi dan sebelumnya juga sudah kami sampaikan, mohon ketika publikasi itu Bapak Ibu menyesuaikan dengan kewajiban khusus sesuai dengan sister BKD gitu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu mulai dari seminar nasional Bapak Ibu dosen di visa, tampaknya juga banyak yang sudah masuk proceeding ber-ISBN. Kemudian seminar internasional beberapa kali, yang di internal visa sendiri ada 2 itu ya, ICCSL kemudian IJCST. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu asesor ngecek di sister BKD, Bapak Ibu dosen itu tidak ada hal yang berbeda ya, artinya sudah sesuai dengan panduan. Mungkin ada hal lain sambil Bapak Ibu monggo mengisi presensi. Prof. Handayani, ketika saya publikasi itu kan ada jurnal internasional, proceeding juga kan. Ketika saat itu kan itu mestinya bisa ke syarat khusus ya, karena bisa berlaku 3 tahun kan proses itu. Iya. Ya, pada waktu itu ketika saya klik selesai tuh Pak Prof. Handayani, ternyata setelah saya lihat yang BKD tahun ini hilang semuanya, tidak masuk. Ya, artinya saya akhirnya mencoba yang bisa untuk syarat khusus dipublikasi itu saya tulis berlanjut, Prof. Handayani. Ternyata keluar. Lanjut. Itu pengalaman saya. Berlanjut. Kalau ditulis selesai, ternyata hilang, nggak ada di syarat khusus.
Berarti hanya berlaku saat periode itu saja? Iya, kalau saya klik dari selesai itu hilang sudah enggak. Sekarang BKD yang saya tulis sudah selesai itu enggak muncul di syarat khusus. Oh, berarti kliknya Makanya lanjut. Ya kalau berlanjut masih ada tertulis itu 2021 sampai tahun 2024 muncul tulisan itu yang saya tulis selesai. Betul. Itu, Prof. Ya, oke. Kalau dari sisi waktu itu sudah by system ya. Jadi berlakunya misalnya 3 tahun itu dihitung misalnya per 1 Juli 2020 ya nanti sampai 1 Juli 2023 itu secara sistem sudah menghitung sendiri. Gitu ya. Ketika saya pakai itu publikasi ya maksud saya nggak berpikir secara khusus pada tak klik selesai tahun ini nggak keluar padahal masih berlaku. Oh iya ya berarti harus klik lanjut itu ya. Ya berlanjut. Akhirnya kalau saya tulis berlanjut saya coba 1 keluar Prof. 21 sampai 24 keluar itu pengalaman saya otak-atik itu. Ya berarti ini info baru ini saya juga baru tahu itu. Biasanya ngulang lagi dari nol gitu ya. Kalau saya Prof nyambung ya Prof. Kalau saya waktu itu beban lebih dan masih masuk terus itu. Oh, kalau beban lebih masuk terus, jadi nggak selesai karena memang berlebih. Kalau selesai habis sudah kalau selesai. Kalau yang berlanjut itu Pak Agus, yang anggota senat, asesor itu berlanjut. AP3KMI itu berlanjut. Berlanjut atau beban lebih bisa Bu Nani, aman. Iya. Oke, berarti pilihan kliknya itu bisa beban lebih atau lanjut. Berlanjut. Supaya nanti nyambung di periode berikutnya sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu ya. Itu pengalaman saya. Oke, Bapak Ibu yang Pak Dekan mohon izin. Monggo. Ini terkait dengan kewajiban khusus Bapak Ibu anggota asesor BKD yang saya hormati, mungkin perlu hati-hati untuk mengatakan dokumen tidak sesuai, karena ini sistem itu dibuka. Kalau setelah ini penjenengan buka di kewajiban khusus dari yang diasesori, itu tidak seperti tidak seperti semester lalu. Kalau semester lalu kita ngecek saja, hanya melihat saja, tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau sekarang ini kita harus menuliskan komentar juga, dan itu dibuka sejak awal. Sejak awal itu misalkan beliau memiliki 10 tulisan, itu dibuka semua. Untuk 10 tulisan itu dibuka semua, kita harus memberikan komentar, dokumen sesuai dengan panduan atau bagaimana itu, meskipun tidak ada SKS-nya. Nah, yang perlu sekali kita kemudian memahamkan pada teman-teman jika kita terjadi pertanyaan, bahwa tidak semua yang ada di publikasi karya bisa diklaim ke kewajiban khusus. Jadi misalkan artikel di proceeding itu untuk lektor kepala tidak bisa diklaim di kewajiban khusus kecuali yang terindeks di Simago itu. Simago atau Scopus. Itu tidak bisa langsung connect gitu. Yang ini yang itu tampaknya sekali lagi agar semuanya baik-baik saja sesuai yang kita harapkan, mungkin kita tidak simpan permanen dulu kita ada nanti kami berharap Pak Dekan memberi ruang kepada para asesor untuk diskusi lagi gitu, agar artinya kita menemukan sesuatu nanti jangan langsung divonis gitu, karena ini sekali lagi nasibnya teman-teman, dan untuk kewajiban khusus itu kan dinilai 3 tahun, jadi tidak setiap semester. Bisa jadi semester ini tidak memenuhi di kewajiban khusus, tapi beliau kan masih punya jurnal yang semester lalu kan gitu. Itu artinya tidak dinilai setiap tahun, dinilai 3 tahun sekali. Itu yang sangat perlu diperhatikan. Cuma yang saya alami Prof. Sarmini itu ketika saya klik selesai tahun lalu nggak keluar muncul di semester ini. Betul, iya. Artinya di sistem sekarang karena naik grade tadi sistemnya, jadi dibuka semua. Lalu berikutnya begini, seperti yang semester lalu dialami Bu Wiwi. Nah, kemarin saya mengalami tetapi sudah terselesaikan dengan saya unggah kembali manual itu. Nah, ketika diunggah manual juga tidak bisa masuk, lalu macam-macam juga tidak bisa masuk, maka nanti mohon ada semacam berita acara yang menyampaikan bahwa beliau ini yang bersangkutan memang punya karya gitu. Ini tampaknya menjadi penting agar SPTJM-nya fakultas juga ada lampirannya, lalu di perguruan tinggi juga ada lampirannya.
karena ini karena sistem ya, sistem. Jadi jangan sampai kita punya karya tetapi secara sistem di otak-atik nggak bisa, padahal ada ngaten. Ini yang kasus-kasus ini yang harus diberi ruang. Oke, matur nuwun sangat mungkin. Ya, terima kasih Profesor Mini. Memang Bapak Ibu ada publikasi ilmiah itu yang hanya bisa dipakai di komponen penelitian, tetapi tidak bisa untuk menggugurkan kewajiban khusus, gitu ya. Ya, jadi memang ada hal yang beda. Ada yang bisa dua-duanya, gitu ya, sehingga muncul di kewajiban khusus memenuhi syarat, gitu ya. Nah, tentu nanti ini Bapak Ibu kewajiban khusus itu ketika dosen yang bersangkutan itu mengunggah lebih dari kewajiban minimal, maka ketika satu itu sudah terpenuhi ya kita anggap sudah selesai gitu ya. Kalau toh mengunggah lebih dari minimal yang sudah bisa menggugurkan ya itu untuk menambahkan saja ya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ini Bapak Ibu seperti yang pengalaman lalu, ketika ada dosen yang memang belum lengkap dokumennya, khususnya di komponen penelitian dan kewajiban khusus, itu belum clear, mohon untuk tidak diklik permanen oleh asesor. Nunggu koordinasi dengan partnernya, ya, dengan partner asesor, supaya lebih enak di dalam menyelesaikan masalah, tidak bongkar pasang, dibuka lagi blokirnya, karena asesor satunya sudah terlanjur mengeksekusi, yang satunya belum, sehingga kesimpulannya masih belum match gitu ya. Karena itu kami memfasilitasi seperti yang periode lalu, Bapak Ibu bisa bertemu dengan asesor di lantai 2 di fakultas untuk duduk bersama membuka akun sister BKD masing-masing untuk menyelesaikan itu supaya enak ketika mengklik kesimpulan. Saya kira gitu Bapak Ibu nggih. Betul sekali. Nggih. Siap, nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah 1 jam 15 menit berlalu di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan Bapak Ibu yang diaksesori juga memenuhi persyaratan. Kita orientasinya adalah mengawal BKD Bapak Ibu ini aman secara ini juga ya, secara penugasan, aman secara kesejahteraan juga itu ya. Oke. Saya kira boleh tanya monggo sedikit Prof. Izin tanya Prof. Karena memang juga baru bergabung sebagai asesor BKD, izin tanya untuk teman yang tugas belajar, bukti unggahannya itu apakah termasuk KRS, KHS saja atau juga mungkin ada proposal rencana disertasi, itu yang pertama. Yang kedua untuk di pendidikan, meskipun sebenarnya jumlah pertemuan itu sudah dibagi dengan tim teaching, namun jumlahnya tuh sudah melebihi, apakah ada batas misalnya ya kepatutan untuk dibeban lebihnya Prof? Matur nuwun, apakah ada batas atau lebih baik tidak usah dimasukkan dulu, yang penting sudah memenuhi. Matur nuwun. Oke. Untuk yang sedang tugas belajar nanti melampirkan progress report ya, studi yang bersangkutan itu sampai di mana itu saya kira sudah cukup untuk diunggah di sistem gitu nih. Nah, terkait dengan yang kedua tadi ya kita batasnya ya ini aja dibuat beban lebih nggak apa-apa. Nggih, saya kira gitu nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Sekiranya sudah cukup pertemuan lewat Zoom ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat healing. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Selamat Bu Indah. Selamat healing. Prof. Happy weekend, long weekend. Selamat sarapan.